Okay, good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I am fine. And you? I'm fine too, thank you. Are you ready to start the lesson? Sudah siap memulai pelajarannya? Sudah. Ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Maka kita perlu membuat kesepakatan kelas yang kalian yakini bisa kita laksanakan dalam hari-hari supaya itu menjadi hal yang membudaya di sekolah kita ini. Apabila setiap kelas melakukan hal yang sama, maka sekolah kita akan semakin maju. Kalian murid-murid akan menentukan karakter yang semakin baik. Nah, saya akan bertanya kepada kalian masing-masing, apa yang menjadi kesepakatan kelas yang lain yang bisa kita lakukan? Oke, nak? Oke, iya. Apa, nak? Iya, salah satunya lagi menghargai dan mendengar pendapat teman. Setuju? Apa tujuannya itu menghargai? Ya, supaya kita menunjukkan rasa respect kita karena itu hal baik positif. Oke. Nah, coba dicatat sama Asinta apa yang dikatakan mereka ya. Yang satu mendengar dan menghargai pendapat teman. Oke. Kemudian Christmas. Iya, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Itu kan sebagai latihan kalian untuk membuat kalian semakin pintar. Karena kemudian ada lagi nak? Oke, Aslia, gimana? Oke, menjalankan tanggung jawab. Kalian sudah mempunyai jawaban kebersihan semua kan? Nak? Sudah. Bagus. Oke, Arsita. Iya, selama pembelajaran kita harus menjaga kerapian kita dalam berpakaian supaya elok dipandang mata. Ya kan, nak? Iya, oke. Bagus, siapa lagi, nak? Iya, ketika nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan supaya gurunya tidak terkejut, ya katakan, berarti ada yang mau disampaikan. Nanti gimana? Siapa lagi, nak? Ya, Rizka, coba, nak. Itu juga pentingnya, jangan ada yang ngantuk ya ketika menjelaskan. Ya, kita harus mencoba memberikan perhatian supaya kita memahami apa yang disampaikan ya karena. Oke, bagus. Ada lagi, nak? Oke, silakan untuk kamu bolong. Ayo. Iya, menjaga kebersihan kelas seperti ini kan, lumayan bersih ya. Kalau bersih seperti ini pasti belajar juga akan lebih nyaman ya. Hey, good afternoon everybody. Good afternoon, sir. How are you everybody? I'm fine too. Thank you very much. So, are you ready to start the lesson today? Yes. Ya. Apa yang akan kita pelajari nak? Ini Greeting cards. jadi tujuan daripada greeting cards ini adalah supaya kita bisa menyampaikan ucapan-ucapan selamat baik pun itu keprihatinan kita berupa turut berduka cita kepada seseorang. Itulah yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini. So, are you ready? Sudah siap? Baik. Nah, saya mau tanya, dalam hal apa saja kita bisa mengucapkan? Oke, kemudian apa lagi? Selamat hari mana? Selamat hari jadi. Kemudian selamat hari ayah. Happy Father's Day and Happy Mother's Day. Selamat hari ibu. Kemudian ini ada yang tidak melihat bukunya, maka kalian tidak tahu ya. Oke, saya itu pastikan. Coba aku beda. Ya, John Marcel. Silakan dulu datang ke sini. Please come here. Dari tadi saya lihat kamu ya akan tidak melihat apa yang sedang kita lakukan. Buku bahasa Inggris kemana, nak? Kamu tahu hari ini kita ada pelajaran bahasa Inggris?
karena kamu lupa, akhirnya kamu tidak melihat apa yang sedang saya jelaskan. Tadi saya bilang kita melihat materi ini di halaman yang pertama. Nah, kamu kan jadinya rugi, ya. Teman-temanmu juga akhirnya terganggu ketika saya memproses kamu seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan ke depannya? Saya akan membuktikan apa yang dijelaskan Bapak dan mengulangi kembali di rumah. Itu harus kamu lakukan supaya hari ini pembelajaran kita maksimal, ya kan? Nah, jadi supaya hal ini tidak terulang di lain waktu, apa yang bisa kamu lakukan? Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya akan membuktikan buku saya sudah dikapitasi. Ya, saya menghargai usahamu, ya. Tapi kamu harus dan ingat itu supaya kamu lakukan. Sudah jelaskan? Oke. Ya, jadi memang sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, saya pun sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Namun ketika kita melakukan suatu kesalahan, ada rasa ketidaknyamanan, ya, baik itu dalam diri sendiri, terkadang juga berdampak kepada teman-teman yang lain, ya. Seperti tadi kamu tidak membawa buku, jadinya kamu tidak mengetahui apa yang saya jelaskan, dan kemudian ketika saya memanggil kamu ke depan, teman-teman juga terganggu belajar. Karena itu apa hal yang bisa membantu kamu supaya untuk di hari-hari selanjutnya kesalahan-kesalahan seperti itu tidak lagi terjadi? Saya akan giat belajar Pak dan selalu membawa buku-buku saya ke sekolah. Bagaimana caranya supaya kamu membawa bukumu? Apa yang perlu? Contohnya hari ini bahasa Inggris. Bagaimana supaya kamu tahu bahwa hari ini bahasa Inggris? Saya akan melihat poster saya dan memastikan alarm saya berbunyi. Ketika alarm berbunyi berarti tandanya kamu harus mematikan punya sesuai dengan keperluan untuk hari itu. Enak ya? Oke. Kamu yakin dengan keyakinan kelas atau apa hal yang kamu yakini supaya kamu bisa berhasil di masa depan? Saya akan giat belajar saudara. Ya, bisa belajar itu adalah hal yang bisa dilakukan untuk meraih masa depan yang cerah. Selain itu apa lagi yang bisa kamu lakukan, Nak? Tidak lupa dan membawa poster belajar. Ya, lihat bagaimana dengan aturan-aturan atau nasihat kepada ibu guru bagaimana? saya akan mematuhi. Oke, jadi silakan kamu ingat apa yang sudah kamu sampaikan supaya kedepannya setelah kita berjalan jadi lagi lebih bagus. Ya, kamu pintar, saya pun nyaman dalam menyampaikan materi yang tentang benar. Oke, jadi oke, silakan menunjukkan. Jadi semangat terus ya. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Di sini saya Bapak Ibu ingin berbagi atau sharing tentang pembelajaran pada program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti yang sudah berjalan hampir selama 3 bulan. Jadi yang akan saya sharingkan adalah mengenai aksi nyata yang terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi ini, untuk modul 1 terdiri dari berbagai. Yang pertama itu mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak pendidikan kita, ya, Bapak pendidikan Indonesia. Kemudian di bagian 1-2 pembahasannya adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak, ya. Dan bukan hanya guru penggerak sebenarnya, semua guru Bapak Ibu termasuk kita, ya. Kemudian di bagian 1-3 itu merupakan visi guru penggerak. Kemudian yang keempat ini budaya positif. Untuk modul inilah aksi nyata yang sedang saya lakukan sekarang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contoh untuk filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia.
baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian katakan lagi, dijelaskan selanjutnya, pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada anak. Itu yang ditekankan dalam pembahasan modul 1.1. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ki Hajar lagi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi membentuk dari awal kodrat anak atau potensi-potensi yang sudah dimiliki anak-anak itu. Kita hanya bisa menuntun, membimbing supaya potensi-potensinya itu berkembang. Makanya ketika di dalam kelas kita lihat dalam hal belajar mungkin anak itu tidak berprestasi, tetapi dalam hal-hal tertentu mereka memiliki bakat. Nah, dalam pembelajaran yang kita lakukan itulah yang kita usahakan juga mengaitkannya dengan pembelajaran kita supaya bagaimana potensi yang dimiliki anak didik kita itu bisa berkembang. Oke. Kemudian dalam peranan kita untuk menuntun mereka agar bisa mengembangkan potensi-potensi, Ki Hajar mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, penjelasannya, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji-biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan penyiaran yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Nah, seperti petani itu harus memberikan perhatian terhadap benih. Walaupun itu tadi dikatakan benih yang unggul, tapi ketika tidak dirawat dengan baik itu tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Demikian sebaliknya, walaupun biji itu mungkin kurang baik, tapi ketika ada usaha pengoptimalan tumbuh kembangnya secara maksimal dari pak petani, itu akan bisa menghasilkan atau memproduksi dengan maksimal juga. Nah, itulah yang ditekankan dalam modul 1.1 Bapak Ibu. Jadi pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 ini terdapat nilai dan peran guru penggerak. Dan di sini dibuat nilai dan peran guru. Ini sebenarnya seluruh guru ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembelajaran ini dijelaskan bahwa terdapat 5 nilai guru. Nilai guru itu mandiri. Mandiri artinya bisa bekerja sendiri tanpa harus diperintah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Membutuhkan kesadaran masing-masing. Kemudian reflektif. Reflektif artinya kita berusaha untuk kembali mengevaluasi hasil dari pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Mungkin akan ada perbaikan-perbaikan ketika kita lihat hasilnya kurang memuaskan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kolaboratif. Dalam hal kolaboratif, seluruh guru harus bisa bekerja sama. Kolaborasi artinya bekerja sama untuk menuju suatu tujuan bersama yang baik. Jadi supaya itu bisa tercapai harus ada juga kerjasama yang baik. Kemudian inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif, guru-guru harus mampu menciptakan ide-ide kreatif atau media-media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran, seperti penggunaan PowerPoint seperti ini, slide atau video-video pembelajaran, termasuk bagian daripada nilai inovatif. Kemudian selanjutnya ada juga berpihak pada murid, itu yang menjadi nilai guru, seperti yang sudah dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak kepada murid.
artinya semua itu adalah untuk kebaikan murid. Jadi terkadang kita memang ada rasa kesal ketika melihat murid melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Akan tetapi kita harus bisa mengatasinya sehingga nanti apa yang kita persembahkan atau pelayanan kita itu benar-benar tujuannya untuk mereka, untuk murid kita. Jadi dituntut kita lebih sabar di sini, Bapak Ibu. Selanjutnya peran guru penggerak atau peran guru. Di sini peran guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Dalam memimpin pembelajaran tentu akan terdapat nilai-nilai guru yang di atas tersebut. Ya, memimpin pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Artinya menjadi coach bagi guru lain, ya membimbing guru-guru lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketika kita memiliki sesuatu kemampuan, kita ya harus bersedia untuk berbagi juga dengan guru-guru yang lain supaya kita sama-sama maju, Bapak Ibu. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Mewujudkan kepemimpinan pada murid ini membentuk karakter kepemimpinan bagi murid-murid kita. Ini sangat dapat terlihat pada contohnya pembelajaran agama. Ketika sebelum memulai pembelajaran didik atau murid kita minta untuk memimpin doa ataupun lagu, ya Bu ya. Ya, jadi itulah yang menjadi peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya yaitu visi guru mengelola perubahan positif. Di dalam modul visi guru ini yang menjadi penekanan poin utama adalah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Yang namanya visi itu Bapak Ibu tentu luas cakupannya ya. Yang pastinya itu berusaha untuk menjadikan sekolah itu menjadi sekolah impian dan setiap peserta didik ataupun warga masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk peran guru penggerak di sini dalam mencapai visi itu, untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sebenarnya Ibu, di sini nanti tentang inquiry apresiatif ini adalah penerapan satu metode Ibu. Bagaimana kita untuk mencapai visi itu, ada langkah-langkahnya yang disebut dengan BAGJA, singkatannya BAGJA. Yaitu buat pertanyaan yang kita buat contohnya adalah yang bernilai positif Ibu. Jadi kita setiap dalam mengambil tindakan selalu berangkat dari hal-hal positif. Contohnya B, buat pertanyaan, apakah hal-hal yang sudah baik yang ada di sekolah kamu, seperti itu. Itu nanti yang akan ditingkatkan. Kemudian ada nanti G, gali mimpi. Apa mimpi kita bersama, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang menjadi penekanan dalam visi guru penggerak modul 1.3. Kemudian untuk 1.4, ini yang menjadi bagian daripada aksi nyata yang sedang saya lakukan Bapak Ibu. Ini penjelasannya akan lebih banyak sesuai dengan poin-poin yang ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk modul 1.4 ini kita sebagai guru diminta atau diharapkan bisa menciptakan budaya positif sekolah. Ya. Di sini akan dipelajari Bapak Ibu ada 6 bagian. Yang pertama itu teori motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Nah, satu persatu akan saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Ya, juga lihat ini. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi dengan mengacu ke 3 hal, 3 poin. Kenapa dia melakukan itu? Contohnya dalam penugasan anak-anak kita Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu datang ke sekolah mengerjakan tugasnya karena merasa terpaksa. Ada sebagai untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Ada juga itu yang menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Itulah yang ditekankan dalam teori motivasi perilaku manusia. Seperti kemarin saya pernah mendengarkan kasus bahwa Ambung itu pulang ya, setelah setengah jalan dia datang ke sekolah tapi kembali pulang ke rumah karena mungkin ada tugas yang menurut dia itu memberatkan ya. Karena itu dalam hal itu dia mungkin
memikirkan bahwa itu adalah tugasnya dikerjakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, seharusnya dia harus bertanggung jawab begitu, Bu. Yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan seperti yang saya katakan tadi. Ada siswa kita ini hanya berfokus pada nilai. Kemudian yang ketiga, inilah seharusnya yang harus bisa kita terapkan atau kita tekankan kepada murid-murid bahwa pengertian tugas adalah untuk menghargai diri sendiri sebagai tanggung jawabnya, begitu. Kemudian mengenai keyakinan kelas, kita dituntut sebagai guru untuk dapat meminta kepada murid-murid di dalam kelas itu membuat keyakinan-keyakinan kelas. Apa yang menjadi keyakinan-keyakinan kelas yang mereka dapat terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi di kelas itu apa yang menjadi keyakinan mereka? Contohnya harus saling menghargai antara satu sama lain. Sebenarnya itu sudah umum, cuman terkadang rasa kesadaran siswa itu tidak begitu ya, tidak aktif. Jadi untuk itu kita berusaha untuk mengaktifkannya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa-siswa itu atau murid-murid itu. Bisa 10 poin yang harus dijalankan bersama-sama. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Ketika Bapak Ibu guru melakukan tindakan terhadap siswa, mungkin terhadap kesalahan yang dilakukan, di sini perlu diharapkan guru untuk lebih arif atau bijaksana dalam menerapkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Dan sebaiknya katanya kita diminta untuk menerapkan konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu. Karena di sini katakan hukuman memiliki dampak negatif bagi anak seperti membuat anak merasa rendah diri. Namun konsekuensi membuat anak tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang sebentar. Jadi beda penerapannya Bapak Ibu ya. Hukuman itu membuat anak lebih tersakiti, sedangkan konsekuensi itu merupakan sebagai dampak atau akibat yang harus ditanggung oleh murid, bukan menyakiti ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan 5 poin posisi yang bisa kita tempati Bapak Ibu. Contohnya kita sebagai guru itu bisa sebagai penghukum. Penghukum ini contohnya kata-kata yang bisa disampaikan kepada murid adalah patuhi aturan saya atau awas kamu, seperti itu contohnya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum, yang manakah kita nantinya bisa kita pikirkan dalam hati masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah ketika menghadapi siswa. Nah, ketika menjadi menjadi pembuat orang merasa bersalah, kata-kata yang kemungkinan pernah kita ucapkan seperti ini Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita meminta siswa itu untuk merenungkan sehingga dia merasa bersalah begitu. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Kemudian ini sebagai teman, Bapak Ibu guru juga bisa berperan sebagai teman bagi murid-murid kita. Contohnya dalam kata-kata, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Seperti itu dia. Ya sudah kali ini nggak apa-apa. Jadi intonasi juga harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sebagai pemantau. Dalam peranan kita kadang kita juga sebagai pemantau. Ini contoh pernyataan yang dapat disampaikan, yaitu sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa atas kesalahanmu ini? Seperti itu dia. Kalau dia posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu posisi manajer, dan inilah yang diharapkan juga yang harus kita miliki Bapak Ibu. Manajer ini sudah mencakup keseluruhan dari atas itu. Jadi di sini kita menuntun murid dalam contoh perkataan yang dapat disampaikan oleh seorang manajer, apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini di sekolah ini, tidak langsung menghukum atau tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, namun kita mau meminta siswa untuk mencari solusi bersama-sama ya Bapak Ibu ya, bukan hanya siswa. Ketika siswa menawarkan, ketika seperti ini kita, apa yang kita yakini, dia mengatakan sesuatu hal yang salah, kita harus bimbing lagi Bapak Ibu, bukan seperti itu ya. Jadi harus yang benar ya. Ya, untuk selanjutnya penerapan hukuman PS versus sanksi, inilah dia contohnya. Ada saya bacakan hanya 2 poin saja dulu. Yang pertama, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini dia bersifat menyakitkan katanya. Yang kedua,
konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi sebagai konsekuensi dari perlakuan dia. Dan ada lagi penjelasan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Tapi itu yang mewakili tadi. Untuk penerapannya kita coba lihat contoh kasus. Yang pertama di sini, apakah nanti kita akan membuat ini bukan kita yang membuat, maksudnya dari kasus ini kita tentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi ya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah itu adalah suatu paksaan kepada siswa itu. Ya kadang-kadang memang dipikirkan itu sebagai konsekuensi, ada itu sebagai hukuman. Nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada sekolah. Nah itu juga merupakan hukuman bagi murid. Yang hampir sama kasusnya, yaitu yang nomor 2 dengan nomor terakhir. Lalu mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat belajar PJOK. Nah, ini sama-sama hampir sama hukumnya Bapak Ibu ya. Lalu mengunjungi lapangan basket 2 kali. Namun di sini yang nomor ini dia sebagai hukuman karena dia terlambat dalam datang ke sekolah, jam pelajaran sekolah. Yang terakhir ini adalah ketika dia terlambat dalam mata pelajaran olahraga. Jadi bapak atau ibu guru yang mengajar olahraga memberikan dia kesempatan 2 kali lagi untuk berlari di lapangan karena mungkin di awal dia tidak ikut pemanasan, itu sebagai pemanasan untuk dia begitu. Itu konsekuensi, bukanlah hukuman. Tapi yang pertama ini tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu merupakan hukuman. Seperti itu penerapan konsekuensi dan hukuman. Oke, kemudian mengenai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak didik kita itu ada kebutuhan untuk dicintai. Nah, di dalam keluarga mungkin ada beberapa murid kita ini yang kurang perhatian Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengetahui semua latar belakang keluarga mereka. Jadi dalam hal ini kita diminta untuk lebih mengenal murid. Mungkin mereka ada yang tidak semangat belajar karena memang kurang diperhatikan oleh keluarga. Jadi di situ kita mengambil alih juga sebagai guru dan juga bisa sebagai orang tua dari mereka untuk memenuhi kebutuhan untuk dicintai. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ada anak-anak di sekitar yang kadang-kadang membuat keonaran karena dia ingin tampil seperti itu, ingin diakui. Nah, bagaimana kita memfasilitasi atau mengakomodir keinginan-keinginan itu, di sini juga kita dibutuhkan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ada anak-anak itu memang ingin bebas tanpa aturan. Jadi di sini kita juga harus mengharapkan supaya mereka lebih terarah nanti, supaya tidak kehilangan arah dan membuat mereka masa depan mereka tidak baik ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ada kadang-kadang murid kita membuat kesalahan di dalam kelas, tetapi mereka sebenarnya ingin mendapatkan rasa senang. Jadi supaya dipanggil oleh guru. Nah, seperti kasus yang pernah kami bahas, ada seorang anak itu sengaja membuat kesalahan supaya memang dia dipanggil oleh guru ke depan kelas. Karena alasannya, ya saya senang aja dipanggil oleh Bapak Ibu katanya ya. Itulah dia Bapak Ibu. Kemudian dalam menangani murid-murid yang bermasalah, segitiga restitusi ini dapat diaplikasikan. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah tentang mengajarkan murid mencari solusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, memperbaiki kesalahan bukan karena kita hukum, tetapi karena mereka sadar dan mencari solusi dengan cara-cara yang tepat. Bagaimana penerapan segitiga restitusi ini? Contoh-contohnya kan, ini dia. Dalam pendekatannya Bu, ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Segitiga restitusi ini dia bentuknya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi proses-proses inilah yang kita lakukan dalam menindak atau mengatasi murid-murid yang bermasalah. Contoh menstabilkan identitas itu yang bisa kita katakan kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini supaya dia tidak merasa dihakimi ya Bapak Ibu ya. Setiap orang memang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian hal yang lain juga bisa dikatakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tapi kita kasih lagi solusi.
Tapi ya ketika kita melakukan kesalahan itu kan dampaknya tidak baik bagi diri kita maupun kepada orang lain. Misalnya dalam satu kasus ya bolos sekolah ya Bapak Ibu atau terlambat itu tadi ya bukan hanya kamu yang pernah melakukan ini, tapi terlambat itu akan merugikan bagi dirimu sendiri karena pelajaran yang sudah dijelaskan tidak kamu peroleh lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Dikasih solusi. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, inilah dari Bapak Ibu. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu mengapa dia melakukan seperti itu. Namun tidak semua memang gampang untuk melakukan ini. Ada siswa itu atau murid itu yang benar-benar keras kepala ya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum inilah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian dalam validasi tindakan juga hal yang lain yang bisa kita katakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini terkait kebutuhan tadi Bapak Ibu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kami serius belajar seperti itu? Kita tanya-tanya. Memang butuh waktu Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita lakukan tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, di sini selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Inilah tadi Bapak Ibu yang sudah disepakati di dalam kelas. Ketika dia melakukan sesuatu yang salah, yang sudah melanggar kesepakatan kelas itu, kembali kita yakinkan dia supaya dia ingat apa yang sudah kita yakinkan dalam kelas. Contohnya kita harus datang tepat waktu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita katakan adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa supaya dia lebih merenungkan untuk kepentingan masa depannya. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika dia menjelaskan keinginan dia ya kita juga. Nah untuk bisa seperti itu tentu kita harus melakukan belajar, contohnya belajar keras. Ya, jadi selalu kita kasih solusi-solusi Bapak Ibu. Nah itulah beberapa hal yang sudah kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Inilah pemaparan saya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa juga Bapak Ibu silahkan atau pertanyaan terkait programnya bagaimana atau materi-materinya bagaimana, kesulitan-kesulitannya bisa Bapak Ibu. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berhasil lulus tahap pertama ya Bapak ya untuk menjadi sekolah penggerak sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan saya terkait materi dalam program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Sekian. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Urinata Sidaban. Saya adalah murid kelas 9 SMP Negeri 3 Sukautan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan testimoni saya tentang aksi nyata dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami, seperti yang telah dilaksanakan Bapak Simamora. Seperti yang saya lihat, Bapak Simamora telah berusaha melakukan beberapa hal dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami. Yang pertama, Bapak Simamora memandu kami untuk membuat kesepakatan kelas dan harus kami laksanakan bersama-sama. Kedua, Bapak Simamora tidak langsung memberi hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan, tetapi Bapak Simamora membantu murid untuk melakukan restitusi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketiga, Bapak Simamora selalu memberikan kami motivasi supaya kami tetap semangat belajar. Keempat, Bapak Simamora sangat peduli terhadap kebutuhan kami muridnya, khususnya dalam belajar online, sehingga Bapak Simamora membantu kami untuk mendapatkan paket kuota belajar dari Kemdikbud. Kelima, Bapak Simamora selalu bersedia mendampingi murid berbakat untuk melanjutkan potensinya. Keenam, Bapak Simamora juga membuat komunitas praktisi untuk meningkatkan pembelajaran khususnya dalam bahasa Inggris. Ketujuh, Bapak Simamora selalu menggali pengetahuan dan aktif mengikuti seminar atau diklat pendidikan sehingga ilmunya dapat dibagikan untuk kemajuan sekolah kami. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Simamora tetap semangat dalam mengikuti aksi guru penggerak. Semoga sekolah kami semakin maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya adalah Reniuli Panjaitan, guru SMP Negeri 3 Cipahutar. Saya rekan kerja dari Bapak Simamora dalam bidang program pendidikan. Saat ini saya akan memberikan testimoni
mengenai program pendidikan di sekolah kami, di mana Bapak Simamora saat ini menjalankan hal-hal dalam bidang pendidikan di sekolah kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Simamora selalu membimbing siswa untuk berperilaku positif. Yang kedua, Pak Simamora selalu mengikuti diklat atau pelatihan. Yang ketiga, Pak Simamora selalu membantu guru-guru lain. Yang keempat, Bapak Simamora selalu membimbing siswa yang bermasalah, tetapi bukan dalam bentuk hukuman. Masih ada lagi yang mau dilakukan Pak Simamora untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kami. Semoga Bapak Simamora tetap semangat dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak agar membawa perubahan yang lebih baik lagi di sekolah kami dalam menjalankan budaya positif. Demikian testimoni dari saya. Sekian dan terima kasih.